Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sejarah perkembangan tarekat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktiviani Dwi Solihati. Dan saya Randy Jaya Kuswara Makan dengan 40 12 Selanjutnya saya akan memulai pembahasannya. Dimulai dari pengertian tarekat. Dalam bahasa Arab, kata tarekat adalah torikoh yang artinya jalan. Secara terminologi sufistik, tarekat adalah jalan atau metode untuk mencapai tujuan spiritual. Unsur-unsur dalam tarekat, yaitu yang pertama, mursyid. Mursyid adalah yang dianggap telah mencapai tahap mukasyafal yang telah terbuka tabir antara dirinya dan Tuhan. Mursyid atau guru atau master yang menemani dan membimbing para penempuh jalan spiritual untuk mendekati kepada Allah SWT, seperti yang terjadi pada diri sang guru. Guru spiritual disebut dengan istilah Toir al-Quds atau burung suci atau khidir. Dalam tarekat, bimbingan guru yang telah mengalami perjalanan rohani secara pribadi dan mengetahui prosedur-prosedur setiap mi'raj rohani adalah sangat penting. Yang kedua adalah bayat. Bayat atau talqin adalah janji setia yang setiap orang murid kepada gurunya bahwa ia akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh sang guru tanpa reserve. Yang ketiga adalah silsilah. Silsilah tarekat adalah nisbah, hubungan guru terdahulu sambung menyambung antara satu sama lain sampai kepada Nabi. Hal ini harus ada sebab bimbingan kerohanian yang diambil dari guru-guru itu yang harus benar-benar berasal dari Nabi. Kalau tidak demikian halnya, berarti itu terputus dan palsu, bukan warisan dari Nabi. Yang keempat adalah murid. Murid atau kadang disebut dengan salik adalah orang yang sedang mencari bimbingan perjalanannya menuju Allah SWT. Dalam pandangan pengikut tarekat, seorang yang melakukan perjalanan rohani menuju Tuhan tanpa bimbingan guru yang berpengalaman melewati berbagai tahap Muhammad dan mampu mengatasi keadaan jiwa, hal dalam jalan spiritualnya, maka orang tersebut mudah tersesat. Yang kelima adalah ajaran. Ajaran adalah praktik-praktik dan ilmu-ilmu yang tertentu yang diajarkan dalam sebuah tarekat. Biasanya masing-masing tarekat memiliki kekhasan, ajaran, dan metode khusus dalam mendekati Tuhan. Guru-guru tarekat yang sama mengajarkan metode yang sama kepada murid-muridnya. Sejarah perkembangan tarekat. Pada awal kata tarekat merupakan bentuk praktik ibadah yang diajarkan secara khusus kepada orang tertentu. Maksudnya, misalnya, Rasulullah mengajarkan wirid atau zikir yang perlu diamalkan oleh Ali ibnu Abi Thalib, atau Nabi SAW yang memerintahkan kepada sahabat A untuk banyak mengulang-ulang kalimat tahlil dan tahmid. Pada sahabat B, Muhammad memerintahkan untuk banyak membaca ayat tertentu dari surat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran khusus Rasulullah itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan penerimanya, terutama berkaitan dengan faktor psikologis. Abad pertama Hijriah mulai ada perbincangan tentang teologi dan formulasi syariah. Abad kedua Hijriah mulai muncul tasawuf. Tasawuf terus berkembang dan meluas dan mulai terkena pengaruh luar. Salah satu pengaruh luar adalah filsafat, baik filsafat Yunani, India maupun Persia. Kemudian golongan sufi mengamalkan amalan-amalannya. Yaitu dengan tujuan kesucian jiwa untuk takarub kepada Allah SWT. Para sufi kemudian membedakan pengertian-pengertian syariat, tariqat, hakikat, dan makrifat. Menurut mereka, syariah itu untuk memperbaiki amalan-amalan lahir, tariqat untuk memperbaiki amalan-amalan batin atau hati, hakikat untuk mengamalkan segala rahasia yang gaib, sedangkan makrifat adalah tujuan akhir, yaitu mengenal hakikat Allah SWT, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Orang yang telah sampai ke tingkat makrifat dinamakan wali. Kemampuan luar biasa yang dimilikinya disebut karamat.
atau supranatural, sehingga dapat terjadi pada dirinya hal-hal yang luar biasa yang tidak terjangkau oleh akal, baik di masa hidup maupun sudah meninggal. Abad ke-5 Hijriah atau 13 Masehi, muncullah tarekat sebagai kelanjutan kegiatan kaum sufi sebelumnya. Hal ini ditandai dengan setiap silsilah tarekat yang selalu dihubungkan dengan nama pendiri atau tokoh-tokoh sufi yang lahir pada abad itu. Setiap tarekat mempunyai syekh, kaifiyah, zikir, dan upacara ritual masing-masing. Biasanya syekh atau mursyid mengajar murid-muridnya di asrama latihan rohani yang dinamakan suluk atau ribat. Ini ada perkembangan tarekat. Tarekat merupakan proses untuk menunjukkan pada suatu metode psikologi yang dilakukan oleh guru tasawuf pada muridnya untuk mengenalkan Tuhan secara mendalam. Itu merupakan jalan untuk menuju Tuhan di bawah bimbingan seorang guru tasawuf. Perkembangan tarekat di Indonesia. Tarekat yang masuk di Indonesia adalah dari dua kota yang menjadi pusat kegiatan dunia Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Tarekat yang memperoleh simpati dan banyak penduduk di Indonesia adalah tarekat Khalwatiyah, Syatariyah, Qadariyah, dan Alawiyah. Tarekat Naqsabandiyah adalah tarekat terbesar di Indonesia. Selain itu ada Syadriliyah, Ri'fayah, Idrisiyah, Sanusiyah, Tajaniyah, dan Aidrusiyah. Selanjutnya adalah tarekat yang bersifat lokal atau tidak dirafiliasi kepada salah satu tarekat terpopuler di negeri ini, seperti tarekat Wahidiniyah dan Sidifiyah yang berada di Jawa Timur, dan tarekat Syahatain di Jawa Tengah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.